Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Masuk lagi di hari Rabu. Seperti biasa kita selalu belajar tematik. Kita masuk ke tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karangan narasi. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalian buka buku paketnya halaman 109. Kalian siapkan buku paketnya, tandai hal-hal yang pentingnya, dan juga tulis hal-hal yang penting dalam buku tulis kalian. Siap ya? Kita mulai ya. Oke, ada yang tahu nggak apa itu karangan narasi? Oke, ada yang pernah dengar mungkin ya, atau pernah belajar sebelumnya. Karangan narasi adalah karangan yang mengandung cerita atau peristiwa yang disajikan dengan urutan waktu yang jelas. Jadi, secara cerita yang berdasarkan waktu yang jelas dan juga berurutan ya. Urutannya itu secara kronologisnya itu jelas. Jenis karangan ini biasa dijumpai dalam berbagai karya sastra seperti cerpen, novel, roman, biografi, dan hikayat. Bisa juga ada kalian membuat cerita pengalaman sendiri ya, itu termasuk juga karangan narasi. Nah, nanti ada penjelasan. Lalu, tujuan karangan narasi itu untuk apa? Mengapa kita harus buat karangan narasi? Karangan narasi tujuannya adalah memberikan informasi atau wawasan yang mampu memperluas pengetahuan pembaca. Ya, ini jadi tujuan membuat karangan narasi adalah untuk memberikan informasi dan juga memberikan wawasan kepada pembacanya. Atau misalkan kalian tujuan membaca karangan narasi untuk apa? Untuk mendapatkan informasi dan untuk memperluas wawasan kalian. Yang kedua, untuk memberikan pengalaman yang menarik kepada pembacanya. Saya telah membaca novel nih, novel ini menarik nih, ya. Nah, itu berarti tujuan dari karangan narasi ini tercapai ya. Ciri-ciri dari karangan narasi. Nah, tahu nggak apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, isi karangan narasi disampaikan dalam bentuk cerita secara kronologis atau berurutan. Jadi ada urutannya. Misalkan pengalaman kalian nih, pada saat libur sekolah, saya dan keluarga berangkat ke Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2020. Saya berangkat menggunakan mobil pribadi. Saya bersama keluarga mulai berangkat pada pukul 7.00 dan ketika di perjalanan saya melihat banyak hal-hal yang menarik. Contohnya seperti pemandangan alam yang indah, kemudian juga ada masyarakat yang sedang melakukan aktivitasnya ya di ladang-ladang. Misalkan itu adalah cerita sesuai dengan fakta dan juga berurutan secara kronologis. Dan misalkan sampainya di sana saya pada pukul berapa, saya melakukan apa, saya melihat apa. Nah, itu berarti berurutan ya secara kronologis. Kemudian isi karangan berbentuk konflik, baik konflik antar tokoh dengan tokoh lainnya, karena ini nanti misalkan ada tokoh tadi, misalkan dalam cerita yang Miss Atik buat ada tokoh saya, ada tokoh keluarga. Di keluarga itu ada siapa aja? Ada bapak, ada ibu, ya, ada adik, ada kakak. Misalkan itu ada interaksi atau konflik antar tokoh dan juga misalkan dengan tokoh dia sendiri, ya. Kemudian yang ketiga mempunyai unsur pembangun seperti adanya tema. Tadi temanya adalah berlibur setelah semester. Kemudian ada settingnya ya, settingnya itu di mana. Kemudian latarnya itu latarnya itu ada di mana dan juga kapan. Tokohnya ada siapa dan juga misalkan ada amanatnya. Kemudian yang keempat, teks narasi ini berisi peristiwa yang nyata. Tadi seperti yang Miss Atik contohkan itu nyata, sesuai dengan pengalaman sendiri. Ada juga yang imajinasi atau berdasarkan hayalan sendiri, ya, berdasarkan hayalan kalian.
Atau misalkan gabungan dari keduanya, kalian lihat atau kalian melihat atau kalian merasakan sendiri berdasarkan pengalaman kalian dan digabungkan dengan imajinasi kalian supaya karangan narasinya menjadi lebih menarik. Kemudian unsur pokok dalam karangan narasi yang pertama ada kejadiannya itu seperti apa. Yang kedua, tokohnya itu ada siapa aja. Yang ketiga adalah konfliknya. Konfliknya antar siapa aja. Yang berikutnya, struktur karangan narasi. Di sini, struktur karangan narasi atau teks narasi ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda, dan atau ending ya. Apa itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending? Nah, ini dia. Orientasi adalah struktur yang menyajikan informasi awal tentang bacaan, mulai dari tokoh. Perkenalkan dulu tokohnya. Latar tempatnya di mana, latar waktunya ada di mana, amanatnya mau apa. Tentukan dulu ya, orientasinya mau kemana ya. Kenalkan di awal itu. Kemudian setelah itu, komplikasi. Struktur yang menyajikan konflik. Ini sudah mulai adanya interaksi antar tokoh dan adanya konflik antar tokoh. Ya, maupun tokoh utama ataupun dengan tokoh pembantu ataupun dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, resolusi, yaitu pemecahan atau solusi dari konfliknya. Kan tadi ada konflik, berarti ada pemecahan masalahnya seperti apa. Yang terakhir ada koda atau ending, yaitu bagian akhir bacaan. Bisa jadi akhir bacanya itu sedih ataupun bahagia. Lebih memahami, kita masuk ke jenis-jenis karangan narasi. Yang pertama ada narasi ekspositorik, yakni narasi ini mengandung peristiwa atau kejadian yang nyata berdasarkan fakta dan diceritakan secara runut. Ya, contohnya tadi pengalaman. Itu runut dari awal berangkat, kapan waktunya, di mana tempatnya, sampainya jam berapa, ya. Itu runut. Ya, biasanya juga ada di biografi. Kapan dia lahir, kemudian sekolahnya kapan, di SD-nya kapan, SMP-nya kapan, SMA-nya kapan, kuliahnya kapan, kemudian mulai berjuangnya kapan, mulai meniti karirnya kapan, dan juga sampai meninggalnya itu kapan. Itu adalah dibicarakan secara runut. Sejarah, misalkan nanti kalian ada di buku akan membahas sejarah mengenai kedatangan bangsa Barat, ini dirunut ya, diceritakan secara runut dari awal dia datang sampai dia kembali atau terusir lagi ya. Itu adalah masuk ke narangan ekspositorik ya. Contohnya di sini ada biografi Cut Nyadin, mulai dari dia lahir, kemudian dia menikah ya, kapan dia berjuangnya di mana ya, meninggalnya di mana, ini diceritakan di sini. Atau pengalaman yang tadi, tapi pengalamannya itu harus berdasarkan fakta kalian. Itu masuknya narasi ekspositif. Ada karangan narasi artistik, yakni bersifat imajinasi. Ya, ini berdasarkan hayalan kalian, daya hayal kalian, yang tujuannya untuk menghibur pembacanya dengan cerita-cerita yang menarik. Contohnya kalau di sini adalah novel atau cerpen, ya. Nah, di sini contohnya adalah misalnya kasih contoh mengenai cerita dari keluarga Cemara. Nah, di sini tadi kan di strukturnya itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode atau ending. Di sini di paragraf pertama ini, nah ini di paragraf pertama ini kalian bisa baca Ara adalah nama panggilanku, nama panjangku adalah Cemara. Nah, di sini adalah masuknya ke struktur orientasi. Di sini pengenalan. Ya, pengenalan tokoh, ya. Tempatnya di mana, ya. Kemudian di sini aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Di sini mulai ada konflik. Jadi masuk ke komplikasi. Ya, masuk ke komplikasi. Nah, di sini Bapak mulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Jadi, dari sini, dari adanya komplikasi atau konflik, di sini mulai ada pemecahan konflik ya. Ada resolusi. Ya, ada solusinya bagaimana solusi dari konfliknya. Dan terakhir di sini ada kode atau ending ya. Itu adalah penerapan struktur karangan narasi dalam ceritanya ya. Kalian bisa
memprediksi sendiri mana itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Karangan narasi yang ketiga yaitu narasi sugestif, yakni narasi ini bersifat fiktif atau sama kayak tadi ya. Kalau ekspositorik itu non fiksi ya, non fiksi. Kalau artistik dan sugestif ini masuknya karangan narasi fiktif karena berdasarkan imajinasi. Nah, yang ini tujuannya untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada pembaca terhadap peristiwa yang diceritakan. Jadi, bisa yang ketiga ini bisa berdasarkan imajinasi kalian saja ataupun bisa berdasarkan pengalaman yang ditambah dengan imajinasinya atau gabungan dari keduanya antara fakta dan juga imajinasi. Contohnya di sini, hari Minggu adalah hari yang paling melelahkan bagiku. Ini bisa jadi pengalaman dia sendiri. Jika di pagi hari banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bersantai dan pergi untuk berjalan-jalan bersama temannya, tidak berlaku bagiku. Pukul 5 pagi aku sudah harus bangun dan membantu ibuku untuk memasak, dan setelah itu aku harus menemani adik-adikku bermain sampai mereka terlelap tidur. Nah, di sini kan tadi tujuannya untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada pembaca. Pesannya, ya ini kan kesan. Ini di sini kesannya ya. Hari Minggu itu hari yang melelahkan menurut dia. Itu kesan. Kemudian pesannya di sini memberikan pesan. Setelah membaca teks ini, teks narasi sugestif ini membuat kalian pembaca itu merasa, oh iya, aku harus seperti itu juga. Aku harus membantu ibu, harus dengan cara misalkan membantunya memasak atau membantu menemani adik-adiknya bermain. Itu adalah kalau ada pengaruh rangsangan, namanya sugesti itu adalah memberikan pengaruh rangsangan kepada pembacanya, ya, untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Nah, cara membuat karangan narasi di sini ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan pokok permasalahannya, temanya mau tentang apa. Tadi kalau pengalaman misalkan berlibur ke Yogyakarta, itu temanya ya, yang akan dijadikan inti ceritanya. Kemudian yang kedua, tentukanlah pelaku atau tokohnya. Tokohnya tadi ada tokoh aku, ada tokoh keluarga, keluarganya disebutkan siapa saja. Yang ketiga, ada susun alur ya, jalan ceritanya itu mau seperti apa ya, secara urut seperti di struktur narasi ya. Ada mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga kode atau endingnya. Alur bagian ceritanya ya, jalan ceritanya itu runut berdasarkan waktu dan juga berdasarkan mengikuti struktur dari teks narasi atau karangan narasi. Kemudian yang keempat, rangkailah dan kembangkan menjadi suatu cerita yang nyambung berdasarkan urutan waktu, tempat, dan juga ruang. Itu adalah dari mulai pengertian, tujuan, struktur, unsur, dan juga jenis-jenisnya, dan juga cara-cara membuat karangan narasi. Yang terakhir, ini kalian bisa buka di halaman buku paket halaman 142, ada kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sudah benar sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, untuk menentukan baku dan tidak baku, kalian bisa mengecek kata itu di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, biasanya kata baku itu digunakan untuk membuat karya ilmiah, ya, membuat surat lamaran pekerjaan, membuat laporan, berpidato. Nah, itu biasanya menggunakan kata-kata baku. Ya, untuk menentukan kata baku tadi kalian harus melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, itu ada kata tidak baku. Adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalau ngeceknya baku tidak bakunya tadi sama. Kalau tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti itu masuk kata tidak baku, ya. Nah, baku tidak bakunya itu bisa disebabkan oleh penulisan misalkan ya, kemudian pengucapan ataupun penyusunan suatu kalimat yang tidak benar, ya. Nah, biasanya kata tidak baku ini adanya di percakapan sehari-hari. Contoh kata baku dan tidak baku. Aktif, misalkan kata baku, ya, tulisannya seperti ini, ya. Ini tidak bakunya aktif, bisa dalam bentuk ucapan dan juga bisa dalam bentuk penulisan, itu seperti ini, berarti tidak baku. Pasif,
Ya, ini kata bakunya. Penulisannya pakai F, kalau di tidak bakunya pakai P, atau dalam pengucapan juga biasanya pakai P ya. Apotek. Nah, ini yang sering kalian dengar, apotek bakunya itu. Yang tidak bakunya itu apotik, itu tidak baku. Ya, ini dalam bentuk penulisan dan juga bisa juga dalam bentuk pengucapan. Dan masih banyak lainnya yang bisa kalian lihat dalam buku ataupun bisa kalian cari di Google juga ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Buatlah cerita pengalaman kalian, bebas mau pengalaman jalan-jalan, senang, sedih, terharu, dan lain-lain, yang memuat kosakata baku dan tidak baku ya. Minimal 2 paragraf ya. Dikumpulkan pada maksimalnya itu terakhir jam tematik ya. Demikian yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kumpulkan tugasnya tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.